Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati dengan NIM 55521800007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi ESPT, di mana ini salah satu tugas dari praktikum ESPT kelas B. Yang pertama-tama kita sudah buka aplikasi SPT-nya. Kemudian kita setelah buka, di sini ada tampilan pertama. Nanti kita pilih database. Setelah kita pilih database, di sini teman-teman bisa ganti folder di mana folder tersebut disimpan. Kebetulan saya nyimpan data tersebut di dokumen di aplikasi eTax dan DB kosong. Di sini di dalamnya ada PT Fantastic Food. Oke, kita klik saja PT Fantastic Food, pilih DB, ini passwordnya 123, login berhasil. Nah, sebelumnya ini akan ada tampilan mengisi NPWP yang akan kita pilih. Nah, karena sudah diisi sebelumnya, NPWP yang akan kita gunakan adalah NPWP yang nama wajib pajak, yaitu 01610. Setelah mengisi NPWP akan ada tampilan profil. Nah, profil ini juga sudah saya isi sesuai dengan data yang ini. PT Fantastic Food, alamatnya Jalan Almaidah nomor 51, Tangerang, nomor teleponnya, email, kemudian NPWP penanda tangan dan nama penanda tangan. Oke, kita simpan dulu. Nah, setelah itu kita pilih SPT. Pilih SPT, buat SPT baru. Ini tanggalnya kita ubah di tanggal 2, kita ubah di tahun 2017 karena di data itu di 2017 dan masanya di bulan Desember terlebih dahulu. Kita 2017, bulannya bulan Desember tanggal 31. Buat SPT. SPT telah berhasil dibuat. Setelah itu kita isi SPT, daftar bukti potong ke A1. Nah, kita klik baru. Oke, dari kita klik baru itu kita langsung pilih di nomor bukti potongnya itu 00001. Ini tanggalnya sesuai dengan data yang sudah ada. Kemudian tanggalnya jangan lupa kita ubah di tahun 2017, bulannya bulan Desember tanggal 31. Oke, masanya 0112. Ini kita isi NPWP-nya sesuai data di sini. Kita isi dulu NPWP-nya. Kemudian kita isi nomor induk keluarganya. Kita isi namanya. Namanya itu Fauzi. Kita isi alamatnya. Laki-laki. Ininya K3. Jabatannya direktur. Dan kita simpan. Kemudian kita di rincian penghasilan, kita lihat di gajinya itu 120 juta.
Kemudian di tunjangan PPh-nya, tunjangan PPh-nya nggak ada, tunjangan lainnya 18 juta. Honorarium dan sejenisnya. Honorarium dan imbalan lainnya tidak ada. Kemudian premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu jumlahnya 11.400.000. Penerima dalam bentuk natura dan lainnya. Ini ada jumlah bonus pecahannya 10 juta. Dapat potongan itu tidak ada. Kemudian iuran pensiunnya itu di sini 5.400.000. Ininya itu kan gajinya 120 juta. Sebentar, ada yang salah. Nah, jadi jumlah akhirnya itu 11.400.000. Kemudian penghitungan PPh yang B2-nya itu jumlah penghasilan neto. Kemudian 168. Penghasilan neto masa sebelumnya udah. Jumlah penghasilan netonya 168, penghasilan tidak kena pajaknya 72 juta, penghasilan kena pajak setahunnya 96, kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Kemudian ini yang dilunasi. Karena ini sudah otomatis, langsung ke bagian yang C, identitas pemotong. Identitas pemotong ini Fauji 7714. Oke, sudah selesai, kita simpan yang bukti pemotong. Oke, kemudian kita klik lagi baru, ini di 2 sesuai tanggalnya bulan tahunnya 2017. Bulannya Desember tanggal 31. Kemudian yang kedua itu ada Faisal, NPWP-nya nicknya itu kita copy paste, namanya Faisal.
alamatnya laki-laki, statusnya itu K2, ininya kawin, tanggungannya ada 2 orang. Jabatan Pak Faisal tersebut adalah manajer. Nama jabatannya manajer. Kemudian di rincian penghasilan kita isi sesuai data. Gajinya 96 juta. Kemudian tunjangan PPh-nya nggak ada, tunjangan lainnya 12 juta. Ini kelebihan normnya 96 juta, 12 juta. Honorariumnya nggak ada, honorariumnya tidak ada, adanya premi asuransi. Kemudian ini penerimaan nggak ada, bonusnya bonus Desember. Kemudian iurannya 5.400.000, iuran pensiunnya itu biaya jabatannya 6 juta, iuran pensiunnya 4.200.000. Jumlah pengurangnya 10.200.000. Kemudian di penghitungan PPh-nya sudah otomatis. Rp96 juta, 12 juta. Apakah ada yang terlewatkan? Kemudian kita di penghitungan PPh-nya sudah otomatis, identitas pemotongnya juga sama, kita simpan. Kemudian yang ketiga itu ada setelah Faisal ada Fikri. Ini kita isi NPWP-nya, melakukan hal sama yang seperti tadi ya. Setelah kita isi data dirinya, kemudian kita rincian penghasilannya diisi seperti tadi. Setelah kita isi datanya sesuai yang di sini, untuk mempersingkat waktu juga, ini sudah sesuai ya. Totalnya itu di akhir 9.170.000. Kemudian kita lihat di B2 penghitungannya, di identitas pemotongnya, kemudian kita simpan. Oke, di selanjutnya ini ada Fajar. Kita isi data diri yang Fajar. Ini kita isi sesuai tata cara yang seperti tadi. Setelah kita isi, ini yang kedua ada Fajar, alamatnya Jalan Ciremai nomor 9 Pasar Baru Tangerang, statusnya kedua. Kemudian kita langsung ke rincian penghasilan, isi seperti petunjuk yang pertama. Kemudian setelah kita isi, ini totalnya. Kemudian di B2-nya penghitungan PPh-nya sudah otomatis, identitas pemotongnya juga sudah otomatis, kita simpan. Oke. Ini semuanya sudah di penghitungan, tanggalnya takut salah, kita cek lagi.
Oke, itu udah sesuai 2017. Nah, kita cek lagi ya. Ini sudah sesuai 31 Desember 2017. Dan kita baru ada di bagian 5. Ini 5 itu namanya Fahmi. Kita isi data dirinya. Setelah kita isi data diri, yaitu Pak Fahmi, Jalan Salak nomor 14, Binong, Tangerang, statusnya TK0. Kita langsung ke rincian penghasilan, kita isi. Dari rincian penghasilan itu kita totalkan terdapat jumlah pengurangannya itu 9.195.000. Kemudian kita ke perhitungan PPh-nya yang sudah otomatis, kemudian ke identitas pemotong, kita simpan. Yes. Kemudian selanjutnya adalah caranya itu isi SPT, kemudian daftar pemotong pajaknya di satu masa pajak. Nah, kita untuk daftar pemotong pajak ini kita buka datanya di PPh masa Desember. Ini data-datanya. Caranya yaitu yang tadi isi SPT, kemudian ada tampilan seperti ini, klik tambah. Dari klik tambah ini kita isi NPWP-nya. Dari yang pertama itu Fauji. Kemudian namanya kita isi dulu jumlah penghasilan brutonya. Kemudian PPh terpotong. Di kode objek pajaknya kita pilih yang satu, pegawai tetap, kemudian simpan. Yang kedua yaitu Fauji, ada Faisal. Kemudian brutonya PH terpotongnya, simpan. Ada Fikri. Kita lakukan hal yang sama terhadap semuanya dengan tata cara yang sama. Kemudian kita lakukan hal dengan yang sama dengan Fajar. Kemudian simpan. Ya, setelah Fajar ada Fahmi. Kemudian kita isi penghasilan brutonya.
simpan, yes. Setelah Fahmi ada Farah. Isi penghasilan brutonya, PPh terpotong per bulannya, simpan, oke. Kemudian ada Firdania, penghasilan brutonya 12.750.000, PPh per bulannya 715.000, simpan, oke. Kita geser lagi, ada Fatin, kemudian NPWP-nya, penghasilan bruto Fatin itu 4.750.000. Nah, untuk Fatin itu PPh dipotongnya 0 ya, karena nggak ada. Oke. Nah, karena bukti fotonya tidak ada, jadi Fatin nanti disimpan di bagian yang B. Kita lanjut saja ke bagian Farhat. Ganti namanya menjadi, kemudian NPWP-nya, penghasilan brutonya 12 juta, PPh dipotongnya itu 659.583, efek simpan, oke. Kemudian yang terakhir itu ada Fahrul, kemudian NPWP-nya, penghasilan brutonya, ini PPh terpotong ya, menarik simpan, oke. Kita close, kita lihat. Nah, kita isi yang di bagian B. Ada pegawai tetap, penerimanya jumlah pegawainya itu 1, jumlah penghasilan bruto pegawainya itu mana Fatin, jumlah brutonya itu 4.750.000, kita masukin ke sini. Kemudian bruto pensiunnya itu langsung saja kita simpan. Oke, kita langsung close di bagian ini. Oke, selanjutnya kita diisi SPT lagi. Kita akan lihat di daftar SPT induknya. Kita klik SPT induk. Kemudian di sini sudah ada data-datanya, di penghitungan PPh-nya sudah, di objek pajak finalnya, di lampirannya sudah. Kemudian ini pernyataan tanda tangan. Ini tanggalnya diganti ya, karena pada penghitungannya itu 2017, maka akan kita masukkan di pemotong 2018 di bulan Januari tanggal 20, karena masa terakhir tanggal 20. Nah, tempatnya itu kita akan isi alamat dari SPT tersebut.
kita isi alamatnya. Kemudian kita klik simpan. Oke, kita close. Selanjutnya ini kita akan mengisi di isi SPT, kemudian daftar SPP-nya. Kita klik tambah, kemudian ini kita pilih di akun ini, mode jenis setorannya nomor 100, kemudian kita tanggalnya diganti di tahun 2018 Januari tanggal 10. Buktinya asal aja. Kemudian jumlah di setornya kita ini di 22.654.864. Ininya 0, kemudian simpan. Yang kedua itu masih sama, cuman ininya di angka 401. Kodenya masih sama, tanggalnya, kemudian nomor ininya sama. Nah, jumlah PP di store-nya kita 7.500.000. Kita masukin, kemudian simpan. Oke, kita klik close. Masuk juga kita lagi tambah ini 100, tidak ada keterangan tanggal 10 ininya, kemudian jumlah PPh di setornya 22 juta, ininya 0, simpan. Ini yang simpan. Oke, close. Kita close dulu. Oh, ini sudah ada, berarti yang ininya kita hapus. Oke, langsung kita close lagi ya. Setelah kita close, akhirnya perhitungan kita sudah selesai untuk latihan di ESPT ini. Jadi semoga yang sedang menonton video ini semoga paham, dan semoga dalam praktikum ini saya lulus untuk menjalani praktikumnya dengan benar. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, penjelasannya tidak jelas, saya mohon maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan sebentar, kita kecilin dulu. Selanjutnya kita akan mengisi dipotongnya setelah Fahmi, yaitu Farah. Kita klik baru, kemudian kita isi data diri Farah dan PWP, nik, nama, dan alamat. Setelah kita isi data diri, jangan lupa tanggalnya kita ubah di tanggal 31 Desember 2017. Di data dirinya, kemudian di B1 rincian penghasilan. Rincian penghasilannya itu gajinya 48 juta.
kita copy dulu 8 juta, kemudian tunjangan lainnya nggak ada, premi asuransinya 6 juta, kemudian premi asuransi 3 juta, yang tadi itu tunjangan lain, kemudian premi asuransi bonusnya, jumlah bonus dan THR itu 12 juta. Kita isi semuanya. Sama iuran pensiun yang terakhir 2.400.000. Totalnya 5.850.000. Kita lihat di B2 nya ini udah otomatis, identitas pemotongannya sudah, kita klik simpan. Iya, kemudian kita ambil data yang baru. Data yang baru yaitu Firdania. Kita isi seperti biasa data dirinya, kemudian kita isi Firdania, nominal gajinya nanti kita masukin. Nah, yang selanjutnya ini namanya Firdania, jalannya alamatnya Jalan Selamat nomor 11 Perum 1 Tangerang. Kita sudah isi alamatnya, data-datanya, kemudian rincian penghasilannya, kemudian jumlah pengurangannya itu 5.850.000. Di penghitungan PPh-nya sudah otomatis, dan yang terakhir itu di identitas ininya sudah OC. Kita cek lagi tanggalnya sudah benar, kita simpan. Yes. Kemudian data selanjutnya yaitu Fatin, atas nama Fatin, kemudian statusnya TK0, kita isi data dirinya, kemudian di rincian penghasilannya kita isi, di mana gajinya itu 440 juta. Kemudian data-data yang lainnya telah diisi ininya, data-datanya, kemudian rincian penghasilannya, penghitungan PPh-nya sudah otomatis, kemudian identitas pemotongannya sudah, kita simpan. Kita membuat data yang baru yaitu Farhat. Kita tulis dan isi data dirinya secara lengkap. Nama Farhat, setelah kita isi data dirinya, jangan lupa tanggalnya diubah di tanggal 31 Desember 2017. Statusnya kita isi menjadi kawin, tanggungannya 0, jenis kelaminnya laki-laki, alamat dan lain sebagainya. Kemudian kita penghasilannya juga diisi sesuai dengan data, dengan total pengurangannya yaitu 5.850.000. Di penghitungan PPh sudah otomatis. Nah, kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya itu ada Farhat Fahrul. Kita isi statusnya kawin, kemudian nicknya itu NPWP-nya, alamatnya, nama jabatannya ini staf administrasi. Kemudian kita di rincian penghasilannya kita isi. Setelah kita isi
Rincian penghasilannya dengan jumlah pengurangannya yaitu 6.150.000. Di penghitungan PPh-nya ini jumlah penghasilan netonya itu 68.850.000. Jumlah penghasilannya sesuai yang di sini karena sudah otomatis. Identitas pemotongnya itu Pak Fauci. Kita simpan. Oke. Masih ada data diri yang lainnya yaitu Franklin yang terakhir. Kita isi Franklin. Isi data dirinya, kemudian alamatnya Jalan Malabar nomor 3 Metropolis Tangerang, jenis kelaminnya laki-laki, statusnya TK0, tenaga ahli, rincian penghasilannya sesuai dengan data dengan jumlah pengurangnya itu 5.825.000. Di sini tidak ada biaya jabatannya, tidak ada iuran pensiunnya maksud saya. Kemudian penghitungan PPh dengan PPh pasal 21 dan PPh 26 yang telah dipotong atau dilunasi itu 3.501.250. Identitas pemotongnya Fauci. Kita simpan. Oke, kita close aja karena datanya sudah kita bisa lihat lagi. Isi SPT daftar bukti potong A1 ini udah ada 11. Kita lihat di total jumlah penghasilan brutonya itu 1.096.300.000. Di total jumlah PPh dipotongnya yaitu 22.579.500. Setelah itu kita close aja. Habis kita close, kita isi SPT daftar bukti potong, kita ke final. Nah, di sini kita klik baru. Kemudian kita buka datanya. Kita buka datanya itu ada di Nah, ini kita kan tadi yang final dulu ya. Kita final masukin namanya Fahrudin. Kemudian nicknya tidak ada, adanya NPWP. Nah, untuk objek pajaknya itu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kemudian jumlahnya ini brutonya 90 juta. Sudah, ini kita simpan. Oh ya, ininya di 2021. Ya, kita simpan. Nah, sudah tadi ada kesalahan di tanggal karena di datanya itu 28 Desember, jadi kita pindahkan tanggal 28 Desember ya. Kemudian kita simpan. Kita klik lagi yang baru. Di sini ada data yaitu virus perempuan. Kemudian nicknya tidak ada, adanya NPWP saja. Kita masukkan data-datanya. Nah, kita sini karena ininya itu untuk pesangon ya, jadi kita isinya di uang pesangon. Simpan. Oke. Salah. Nah, kalau misalkan salah, nggak usah khawatir, kita buka di situ SPT daftar bukti potong yang final, kemudian centang ini kita ubah. Nah, karena ininya sudah, kemudian nominalnya kita lihat 120 juta.
sudah otomatis potongannya 15%, PPh yang dipotongnya 5.500.000. Tanggalnya kita lihat, tanggalnya itu 28 Desember. Desember. Oke, kita simpan, kita close. Kemudian selanjutnya kita ke isi SPT daftar bukti foto yang tidak final. Kita klik baru, kita lihat yang pertama itu Fandi, PWP-nya tidak ada. Kemudian ininya tanggal 21 Desember ya. Ininya untuk bulanan. Ini. Kemudian ini namanya sudah, objek pajaknya kita isi ya, di upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Kita lihat perhitungan detailnya, tipe penghasilannya, langsung cara pembayarannya bulanan. Ini kita lihat itu K0, kemudian jumlah penghasilannya itu 5.500.000. PH pasalnya sudah, jumlah hari kerjanya 21 hari. Kita klik selesai. Jadi tarif persentasenya yaitu 5% dan PP yang dipotongnya 37.500. Ini kita lihat tanggalnya 29 Desember. Desember 29 Desember 2017. Kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan isi sama hal dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada Fadli. Oke, kita isi terlebih dahulu. Tata caranya sama seperti yang awal, hanya saja nanti kita lihat itu 4 harinya hari kerjanya, kemudian tidak bulanan atau bulanannya itu sama seperti tata caranya sama seperti yang tadi ya. Kemudian kita lanjutkan yang tadi daftar bukti potong yang tidak final karena sudah dibuat semua. Tata caranya sama aja, kita lihat ya satu-satu. Nah, ini nicknya tidak ada, alamatnya tidak ada, kemudian kita bisa lihat sini, klik ini, kemudian kita pilih upah pegawai tidak tetap. Nah, kemudian di perhitungan detailnya ini sudah sesuai dengan data-data yang kita masukkan. Tata caranya seperti yang pertama tadi. Oke, selanjutnya kita simpan semua. Dengan total 9 item ini yaitu 317.855.000 dengan total jumlah PPh yang dipotongnya yaitu 9.345.700. Kemudian kita close.